Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi mengenai hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai laporan praktikum fisika radiologi, diagnostik, dan juga radioterapi. Bisa di next? Oke, di sini kelompoknya terdiri atas Bunga Tanjung Aprilia Sari, kemudian ada Sri Nur Azizah, kemudian ada Eka Ardina Hambelen Pangisti, selanjutnya ada saya sendiri Tiara Ashari, dan yang terakhir ada Retno Dwita Anggraini. Bisa dilanjut? Oke, untuk efisiensi waktu, kita lanjut saja pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengukuran laju paparan ruang X-ray. Next. Pada modul pertama ini, tujuannya yaitu untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan pasien, staf medis, dan juga masyarakat umum di sekitar area aktif radiasi. Bisa di next. Adapun alat bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama radiografi umum seismen, dilanjutkan dengan menggunakan X-ray kolimator R120H. Di sini kami juga menggunakan survei meter Polymaster pada jenis PM1405. Kami juga menggunakan survei meter Polymaster pada PM1621A. Next. Oke, dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam melakukan pengujian pada modul pertama ini. Yaitu pertama, kita melakukan setup alat dari radiografi umum seismennya. Selanjutnya, kita menghitung dan juga mencatat radiasi latar belakang atau background menggunakan survei meter. Selanjutnya, mengatur generator dan menempatkan survei meter di bawah tabung generator. Lalu, lakukan eksposi standar dengan faktor eksposi 65 kVp dan arus pada waktu 30 mas. Dan yang terakhir, kita catat perubahan nilai pada surveimeternya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan juga pembahasan dari modul pertama ini. Bisa teman-teman lihat pada tabel ya. Hasil pengukuran dosis paparan sinar X pada semua dinding, baik itu di dalam maupun di luar ruangan, dengan faktor eksposi, seperti pada tabel, digunakan untuk menghitung laju paparan radiasi dari sinar X. Satuan dari dosis paparan yang diukur oleh surveimeter dalam satuan microsievert. Dan nantinya satuan ini akan dikonversi menjadi microsievert per jam dan dikalikan dengan faktor kalibrasi pada alat yaitu sebesar 1,09 mikrosievert per hours. Bisa dilanjut? Oke, data yang dari tabel yang sudah kita lihat sebelumnya, kemudian akan dihitung laju paparannya dengan menggunakan rumus yang bisa teman-teman lihat di sini, yaitu dx per dt, di mana dx di sini merupakan paparannya, sedangkan dt merupakan waktu dari paparan itu sendiri. Bisa dilanjut. Oke, berdasarkan dari nilai yang sudah disajikan dan juga rumus yang sudah diberikan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata laju paparan radiasi sebesar terbesar yaitu pada dinding sekunder di dalam ruangan. Hal ini disebabkan karena dinding B terletak paling dekat dengan sumber radiasi atau X-ray tube jika dibandingkan dengan dinding yang lain dan untuk hasil perhitungan laju paparan radiasi di luar ruangan. Di sini, kami mengacu pada Perkab Bapeten nomor 8 tahun 2011 bahwa NBT yang direkomendasikan untuk pekerja radiasi yaitu sebesar 0,57 dan untuk masyarakat yaitu sebesar 0,03. Jadi, dinding yang dapat cukup efektif menahan laju paparan radiasi primer maupun radiasi sekunder hambur dari sekunder bocor sehingga dinyatakan aman bagi pekerja radiasi, pekerja non-radiasi maupun masyarakat umum.
Selanjutnya, nilai batas dosis atau NBT untuk pekerja radiasi yang telah ditetapkan oleh Bepeten sebesar 20 milisievert per tahun. NBT sebenarnya tidak tergantung pada laju dosis maupun laju dari paparan, tetapi ini ditentukan berdasarkan nilai dari kumulatif sebesar 20 milisievert dalam setahun. Jika diasumsikan bahwa dosis sama terus tiap jamnya, maka dosis setara dengan 2,28 mikrosievert untuk setiap jamnya. Jika dilakukan konversi satuan 2,28 mikrosievert per jam, maka akan setara dengan 0,26 mR per jam. Bisa dilanjut? Baik, adapun kesimpulan yang bisa kami ambil dari modul pertama itu, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Nomor 8 Tahun 2011, nilai batas dosis yang direkomendasikan untuk pekerja radiasi adalah sebesar 0,57, sementara untuk masyarakat umum adalah 0,03. Hal ini dibuat agar semua elemen masyarakat maupun pekerja radiasi dapat menghindari efek merugikan yang disebabkan oleh radiasi dengan cara mematuhi peraturan. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada modul 2, mungkin akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Kepada presentator berikutnya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu modul 2 dengan judul Perencanaan Pengukuran Ruangan Radiasi. Pada modul 2 ini terdapat tujuan yaitu untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pasien, staf medis, dan juga masyarakat umum di sekitar area tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada modul ini yaitu yang pertama ada radiografi umum, lalu ada fluoroskopi, dan juga ada meteran. Selanjutnya untuk metodologi pada modul 2 ini, yang pertama kita menyiapkan peralatan yang diperlukan, lalu mengukur jarak dari sumber radiasi ke masing-masing sisi ruangan yang berpotensi terpapar radiasi primer dan juga sekunder. Lalu kita catat hasil pengukuran dengan rapi dan juga dengan akurat. Selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Pada modul 2 ini, untuk menghitung hasilnya, kita menggunakan persamaan faktor transmisi di mana faktor transmisi bisa didapatkan dengan mengalihkan dosis maksimum yang diizinkan dengan jarak antara sumber dengan dinding, lalu dibagi dengan beban maksimum per minggu dikali dengan FR dikali dengan B, di mana FR dan juga B merupakan faktor pengukuran yang disesuaikan dengan alat pencitraan yang digunakan. Nah, pada modul 2 ini, alat yang digunakan yaitu radiografi umum dan juga fluoroskopi. Dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa mendapatkan hasil yang terdapat pada tabel. Pada tabel titik 1, hasil pengukuran pada jarak ruang radiografi didapatkan yaitu untuk titik pengukuran 1, jarak yang didapatkan itu 154. Untuk titik pengukuran 2, jarak yang didapatkan 118. Lalu untuk titik pengukuran 3, jarak yang didapatkan yaitu 200. Lalu untuk titik pengukuran 4, jarak yang didapatkan yaitu 123, lalu untuk titik pengukuran 5 jarak yang didapatkan 170. Lalu untuk tabel 1.2 yaitu hasil perhitungan tebal dinding pelindung pada ruang radiografi. Hasilnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya dari hasil tabel bisa kita dapatkan grafik yaitu hubungan antara jarak dengan faktor transmisi pada ruang radiografi umum. Grafik di atas menunjukkan semakin jauh jarak sumber ke dinding pelindung, maka semakin tinggi faktor transmisinya. Maka semakin jauh sumber dari penerimanya, semakin sedikit gangguan mau atau hambatan yang dialami oleh sinyal ataupun transmisi tersebut. Lalu untuk hasil pembahasan pada ruangan fluoroskopi didapatkan pada tabel berikut. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman untuk hasilnya. Untuk grafik dari ruang radiografi fluoroskopi, grafik ini menunjukkan semakin jauh jarak sumber ke dinding pelindung, maka semakin tinggi faktor transmisinya, di mana maka semakin jauh sumber dari penerimanya, di mana semakin sedikit gangguan atau hambatan yang dialami oleh sinyal ataupun transmisinya.
Kesimpulan yang didapatkan dari modul 2 ini yaitu hasil pengukuran desain ruang radiografi dan fluoroskopi yang telah diukur tuh menunjukkan bahwa standar keselamatan radiasinya itu telah dipatuhi. Ini menjamin perlindungan yang memadai bagi staf dan juga pasien dari paparan radiasi yang berlebihan. Penerapan perencanaan pengukuran ruang radiasi yang sesuai dengan standar menjadi kunci dalam menjaga keselamatan radiasi di fasilitas radiologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada modul 3, di mana pada modul ini kita akan melakukan uji paparan radiasi lingkungan dan juga uji kebocoran wadah tabung. Boleh di next? Tujuan dari modul ini yang pertama yaitu dapat mengetahui tingkat paparan radiasi lingkungan di sekitar suatu tempat atau fasilitas pemeriksaan pencitraan. Kemudian yang kedua yaitu untuk memeriksa kebocoran atau keamanan dari wadah tabung sinar X. Boleh di next? Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada radiografi mobile Polymobile Plus, kemudian untuk mengukur laju radiasinya kita menggunakan surveimeter Polymaster PM1405, kemudian untuk menghitung jarak sumber ke dinding dan juga ke surveimeter kita menggunakan meteran, dan juga untuk menutup kolimator kita menggunakan plat timbal. Boleh di next? Baik, metodologi yang dilakukan untuk pengujian paparan radiasi lingkungan yang pertama yaitu menghidupkan pesawat sinar X, kemudian mengatur tegangan dan arus pesawat sinar X, kemudian mengatur jarak pengukuran di sekitar tabung, dan juga mengukur paparan menggunakan surveimeter, kemudian mencatat hasil pengukuran dan melakukan analisa hasil. Kemudian untuk metodologi pengujian kebocoran tabung yang dilakukan yaitu pertama menghidupkan pesawat sinar X, kemudian menutup kolimator dengan menggunakan plat timbal atau PB, kemudian mengatur posisi detektor pada jarak 100 cm dari focal spot, kemudian melakukan pengukuran pada sisi anoda, katoda, depan tabung, depan kolimator, dan juga di atas tabung. Kemudian mencatat hasil pengukuran dan juga melakukan analisis. Boleh di next? Baik, ini merupakan hasil pengukuran untuk pengujian paparan radiasi lingkungan, di mana untuk tegangannya dilakukan variasi tegangan sebesar 60, 70, 81, 90, dan 102. Dengan arusnya itu sama, yaitu sebesar 25, dan kemudian untuk jaraknya bervariasi mulai dari 246 cm hingga 182 cm, sehingga hasil radiasi yang diperoleh juga bervariasi. Boleh di next? Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian kebocoran tabung, di mana dapat diperoleh dengan persamaan kebocoran tabung atau disebut juga dengan persamaan leakage, di mana laju dosis terukur itu dikalikan dengan tegangan alat per tegangan saat eksplosif dilakukan kuadrat, dikalikan dengan arus kontinu per pengaturan arus waktu saat eksplosif dilakukan, dikalikan 1/1000 miligray per jam. Boleh di next? Nah, ini merupakan hasil pengukuran kebocoran tabung sinar X, di mana diperoleh rata-ratanya sebesar 0,000094, dan di sini dilakukan juga pengukuran dengan 5 titik yang berbeda dengan jarak ke focal spot ke supramet detektornya yaitu 100 cm. Jadi yang tertera di sini adalah jarak dari sumber ke dinding, sedangkan yang dilakukan pada kebocoran tabung yaitu peletakan ke focal spot dan detektornya yaitu 100 cm. Boleh di next? Kemudian dapat disimpulkan pada poin pertama, yaitu pada hasil pengukuran laju paparan, seluruh titik dinyatakan aman karena tidak melebihi nilai batas dosis, yaitu 1 milisievert per tahun untuk masyarakat umum, dan 20 milisievert per tahun untuk pekerja radiasi, sehingga nilai batas toleransinya yaitu 5%. Kemudian untuk pengujian kebocoran tabung, nilai lolos uji yang diizinkan yaitu kurang dari sama dengan 1 miligray per jam. Hasil ini menandakan bahwa pesawat sinar X tersebut masih dalam batas aman. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke
partner saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu modul 4 dengan judul reproduksibilitas pesawat radiografi umum. Jadi next. Adapun tujuannya yaitu 1. Memeriksa akurasi KVP pada panel setting terhadap KVP hasil pengukuran. 2. Memeriksa linearitas hubungan arahan keluaran radiasi atau dosis di udara dengan nilai MA atau MAS. 3. Memeriksa konsisten keluaran radiasi, tegangan KVP, dan waktu eksposi dalam pengukuran generator yang tetap. Berikutnya untuk alat dan bahannya yaitu 1. Ada radiografi mobile Polymobil Plus, meteran, multimeter X-ray Piranha, software RTI Ocean 2014, dan surveimeter Polymaster PM1405. Selanjutnya untuk metodologi, yang pertama itu pada uji reproduksibilitas. 1. Hidupkan detektor. 2. Letakkan detektor di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu anoda dan katoda. Kemudian kolimasikan lapangan penyinaran seluas ukuran detektor. 3. Berikan eksposi pada 81 kVp dan 25 MAS. 4. Ukur nilai keluaran radiasi dengan satuan mu Gray atau miligray dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian catat data hasil pengukuran. Selanjutnya ada uji linearitas. 1. Hidupkan detektor. 2. Letakkan detektor di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu anoda dan katoda. Kemudian kolimasikan lapangan penyinaran seluas ukuran detektor. 3. Pada pengaturan yang tetap, berikan eksposi 81 kVp dengan 5 variasi MAS, yaitu 32, 40, 50, 70, dan 80. Dengan catatan, jika MA dapat diatur, maka variasi MA pada waktu eksposi itu tetap. Kemudian catat data hasil pengukuran. Dan uji yang terakhir yaitu uji akurasi tegangan. 1. Hidupkan detektor. 2. Letakkan detektor di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu anoda dan katoda. Kemudian kolimasikan lapangan penyinaran seluas ukuran detektor. 3. Berikan eksposi dengan pengaturan 6 MAS, dan beberapa variasi KVP, yaitu sebesar 77, 66, 90, 102, dan 109 KVP. Kemudian catat data hasil pengukuran. Bisa di next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pada uji yang pertama, yaitu uji reproduksibilitas. Pada uji ini menggunakan tegangan 81 kV dan arus waktu 25 MAS. Pada jenis uji waktu diperoleh nilai CV sama dengan 0,1574. Kemudian uji tegangan terukur diperoleh nilai CV 0,047 dan uji keluaran radiasi diperoleh nilai CV 0,078. Next. Menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022, nilai lolos uji reproduksibilitas pesawat radiografi umum portable adalah kurang dari sama dengan 0,05 untuk semua parameter. Pada tabel didapatkan hasil untuk reproduksibilitas waktu sebesar 0,157459164 yang dinyatakan tidak lolos uji, reproduksibilitas tegangan terukur sebesar 0,047423 dinyatakan telah lolos uji, dan reproduksibilitas keluaran radiasi sebesar 0,078374 dinyatakan telah lolos uji. Next. Kemudian uji yang kedua yaitu uji linearitas keluaran radiasi dengan tegangan 81 kV dan arus waktu yang digunakan yaitu 32 MAS, 40 MAS, 50 MAS, 70 MAS, dan 80 MAS. Kemudian diperoleh nilai CL-nya yaitu CL sama dengan Xmax min Xmin per Xmax plus Xmin sama dengan 0,01617 min 0,01583 per 0,01617 plus 0,01583 diperoleh nilai sebesar 0,010625. Next. Menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022, nilai lolos uji linearitas keluaran radiasi pesawat radiografi umum portable ialah CL kurang dari sama dengan 0,1. Pada hasil di atas didapatkan nilai untuk uji linearitas keluaran
sebesar 0,010625 yang dapat dikatakan lolos uji karena masih berada di bawah standar kompeten. Next. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji akurasi tegangan. Pada uji akurasi tegangan menggunakan arus waktu 16 MAS dan tegangan yang digunakan yaitu 77 kV, 66 kV, 90 kV, 102 kV, dan 109 kV. Next. Dari data pengujian tersebut, diperoleh nilai persen errornya dengan menggunakan persamaan, yaitu persen error sama dengan kV ukur min kV set per kV set kali 100%. Dan kemudian diperoleh hasil pada tegangan 77 kV, yaitu 6,7221%, pada 66 kV diperoleh hasil 16,32%, pada 90 kV diperoleh hasil 8,4599%, pada 102 kV diperoleh hasil 9,8664%, dan 109 kV diperoleh hasil 11,703%. Next. Menurut Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2022, nilai lolos uji akurasi tegangan radiasi pesawat radiografi umum portable ialah error kurang dari sama dengan 10%. Dari tabel terdapat dua data tidak lolos uji, yaitu pada expose menggunakan tegangan set 66 kV dan 109 kV, dan terdapat tiga data lolos uji, yaitu pada expose menggunakan tegangan set 77 kV, 90 kV, dan 102 kV. Next. Kemudian kesimpulan yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil uji kesesuaian dilakukan pada pesawat X-ray radiografi umum mobile, diperoleh hasil CV pada uji reproduksibilitas waktu sebesar 0,157459164 yang dinyatakan tidak lolos uji. Kemudian reproduksibilitas CV tegangan sebesar 0,047423 dinyatakan lolos uji, dan CV dosis sebesar 0,078374 dinyatakan lolos uji. Pada uji linearitas didapatkan nilai untuk uji linearitas keluaran radiasi sebesar 0,010625 sesuai dengan syarat uji CL, yaitu kurang dari sama dengan 0,1. Pada uji akurasi tegangan didapatkan hasil tidak lolos uji pada tegangan 66 kV dan 109 kV karena menghasilkan error lebih dari 10%, dan didapatkan hasil lolos uji pada tegangan 77 kV, 90 kV, dan 102 kV. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.